Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Maula. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pemrograman pada MATLAB di Common Window. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, sebelum kita masuk ke pemrogramannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan struktur pemrograman yang akan saya gunakan. Nah, yang pertama ini ada if, else, dan and, dimana if ini berisi suatu pernyataan. Nah, jika pernyataannya itu benar, maka dia akan lanjut ke else. Tapi ketika else ini benar, else salah, maka dia tidak akan langsung ke and, maka dia akan ke else terlebih dahulu. Dimana else ini berfungsi untuk memberitahu bahwa pernyataan yang diinput itu bernilai salah. Nah, jika else-nya ini udah benar, maka dia akan ke end atau program berakhir. Kemudian ada juga struktur for end, dimana for end ini dia merupakan bahasa pemrograman yang dilakukan berulang kali atau adanya pengulangan. Nah, baru kemudian ada while end, dimana pemrograman ini dia akan berhenti ketika pada while ini dia sudah mencapai parameter yang diinginkan. Ketika kita memasukkan sebuah perintah, ketika perintah itu sudah mencapai parameter yang diinginkan, baru dia akan berhenti atau pemrogramannya itu selesai. Kemudian kita akan menggunakan yang terakhir, kita akan menggunakan switch end, dimana pada struktur ini terisi beberapa pilihan. Nah, kita bisa memilih terisi beberapa pilihan perintah, dimana ada case 1, case 2. Ini tuh berisi berbagai macam perintah yang bisa kita pilih atau yang akan kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Kita langsung coba di MATLAB dengan materi yang nomor 24, integral volume, dimana di sini kita diminta untuk menunjukkan volume benda putar dengan kasus mengelilingi sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita langsung ke MATLAB. Oke, langsung saja kita masuk ke common window-nya. Di sini saya sudah menyiapkan struktur algoritmanya. Nah, yang pertama itu ada CLC, ini untuk membersihkan semua yang sudah kita kerjakan di sini, untuk menghapus semuanya biar nanti supaya tidak ada errornya. Dan clear all ini untuk menghapus semua workspace yang udah kita lakukan di common window MATLAB-nya. Nah, di sini ada disk program volume benda putar. Nah, ini dia tuh untuk memberitahu nanti pada common window-nya ini tuh sebagai judulnya program volume benda putar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian ada pilihan 1 untuk volume terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y. Ini tuh dia menggunakan struktur switch case end, dimana dia menggunakan disk ini di sini. Misalnya kita memilih pilihan 1, maka nanti perintahnya akan menuju pada penyelesaian volume terhadap sumbu X. Nah, lanjut di sini kita masukkan struktur while end. Dan di sini tuh untuk memvalidasi input yang kita masukkan. Nah, untuk keterangannya itu udah saya buatkan di sini sebenarnya untuk penjelasan lebih lengkapnya itu. Nah, ini ada struktur while end itu yang input itu. Nah, ini itu ketika kita memilih 1, maka dia akan maka program yang ini tuh akan selesai, dia akan melanjutkan ke program selanjutnya. Tapi ketika nanti kita menunjukkan pilihan di luar dari 1 atau 2, misalnya kita masukkan 3, 4 atau X dan sebagainya, maka dia akan di sini akan tertera kata-kata ini, peringatan ini.
pilihan tidak valid, silahkan masukkan 1 atau 2 sampai di sini kita memilih pilihan yang tepat antara 1 atau 2. Nah, baru selanjutnya itu misalnya nih kita memilih case pertama, yaitu menghitung volume terhadap sumbu Y. Maka di sini lanjutkan kita menggunakan struktur while and. Kita memvalidasi fungsi dan juga batasnya nanti, batas integralnya. Nah, kita input itu untuk F itu kita akan memasukkan nilai X-nya yang ini. Dia meminta pengguna untuk memasukkan fungsi dalam bentuk any mouse function MATLAB. Biasanya dia digunakan untuk menggambarkan ini adalah fungsi yang akan diputar terhadap sumbu X yang ini. Jadi kita diminta untuk memasukkan nilai X-nya, misalnya X pangkat 2 gitu. Kemudian yang A yang ini dia digunakan untuk menginput nilai batas bawah dari integral yang kita inginkan. Nah, yang B, kemudian yang B ini kita disuruh untuk menginput batas atas. Nah, jadi yang A menginput batas bawah integral, yang B itu batas atas integral. Tapi ini ada syaratnya, A itu harus lebih besar dari B. Nah, jika A lebih besar sama dengan B, maka dia akan melanjut ke selanjutnya. Tapi jika di sini tuh dia diuji apakah A itu lebih besar dari B. Jika kita menginput nilai A kurang dari B, maka dia akan kembali ke yang ini. Maka kita akan disuruh ulangi input. Ini dia menggunakan struktur if else and. Nah, baru jika nilai X kemudian nilai A atau integral bawah dan integral atasnya sudah benar, maka dia akan lanjut ke perhitungan kolom. Di sini kita sudah menggunakan rumus dari integral kolom, yaitu kita menggunakan, nah ini keterangan lanjutnya itu, dia menggunakan rumus metode cakram, itu di mana V sama dengan ini kan P dikali integral, kemudian fungsi yang ini fx ini dia itu menggambarkan mewakili jari-jari cakram. Kan nanti kita akan membuat gambarnya nih. Dan ini tuh mewakili jari-jari cakram, kemudian A ini untuk batas bawah, B itu batas atasnya. Nah, kemudian kita akan menampilkan evaluasi di titik-titik tertentu. Di sini nanti yang ini dia akan menampilkan perhitungan benda putarnya pada layar common window-nya yang ini. 2 str ini untuk menghitung volumenya. Nah, di sini selanjutnya kita menggunakan struktur for n, di mana di sini itu dia itu menghitung ini tuh perhitungan berulang sampai dengan batas yang kita inginkan itu terpenuhi. Selanjutnya itu untuk memvisualisasinya itu. Nah, ini landscape A B 100. Ini dia itu digunakan untuk membuat garis pada sumbu X yang bersih 100 titik. Nah, ini bisa juga ini kita ubah jadi 50, terserah, yang akan menampilkan titik antara A dan juga B, batas bawah dan juga batas atasnya. Dan Y sama dengan fx ini dia akan menghitung semua nilai X yang tadi kita masukkan. Nah, ini hasilnya itu nanti akan mewakili tinggi fungsi di tiap titik X-nya. Nah, kemudian
Nah ini mesh grid X ini dia digunakan untuk membuat grid 2D dari X dan sudut alfa dari 0 hingga 2pi. Nah, ini itu digunakan untuk memutar grafik ke seluruh arah yang ini. Supaya grafiknya itu bisa diputar ke seluruh arah. Kemudian ada ini, Redman ini. Kan ini tadi tuh ini digunakan untuk memutar gambarnya tadi. Kemudian Redman ini dia digunakan untuk menduplikasi garis Y menjadi matriks R yang berukuran 100 kali 100 yang ini. Ini nanti itu akan digunakan dalam konversi ke koordinat silinder. Nah, selanjutnya ada Y sama dengan R, Z sama dengan R ini digunakan untuk konversi ke koordinat silinder. Ini membuat permukaan 3D dengan memutar Fx mengelilingi sumbu X membentuk permukaan tubuh benda putar. Yaitu ini digunakan untuk membuat supaya gambarnya itu bisa berputar. Nah, kemudian figur ini source X, Y, Z ini dia digunakan untuk membuat gejala grafik baru, lalu menggunakan gambar permukaan 3D yang digunakan untuk membuat fungsi sort dengan input koordinatnya itu nanti ada X, Y, Z. Jadi nanti di gambarnya itu ada koordinat X, Y, Z atau di tiga dimensi. Nah, kemudian ini X label, Y label, Z label ini dia itu digunakan untuk memberikan nama pada sumbu itu. Nanti akan ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, pemberian namanya. Nah, kemudian titel ini volume benda putar terhadap sumbu X. Ini tuh sebagai judulnya. Nanti akan tertera pada gambarnya. Nah, grid on ini fungsinya untuk menampilkan garis batu atau garis kotak-kotak itu. Intinya rotasi ini kayak rotasi itu saya memasukkan ini untuk supaya kita itu bisa menggunakan ini supaya gambarnya nanti itu bisa kita gerakkan menggunakan kursor. Nanti kita lihat pada gambar. Nah, ini dia sudah masuk case 2 untuk jika kita milih nomor 2 untuk volume terhadap sumbu Y. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung untuk lebih jelasnya untuk case 2 ini dia sudah masuk terhadap sumbu Y. Langkahnya sama seperti X, cuman bedanya ini dia terhadap sumbu Y. Kita langsung coba kita langsung coba runkan. Kita coba praktikkan apakah algoritmanya ini sudah benar. Jika kita runkan, nah bisa, berarti algoritma yang tadi itu sudah bisa digunakan. Nah, kita coba nih. Misalnya nih kita pilih 1 untuk volume terhadap sumbu X. Pilih 1, enter. Nah, kita telah memilih volume terhadap sumbu X. Selanjutnya masukkan fungsi dalam X. Nah, kita disuruh gunakan ini. Kayak tadi sesuai dengan algoritma yang ada di algoritma yang tadi. Berarti ini dalam kurung X. Nah, X-nya itu kita taruh di sini, X-nya pangkat 2, X dikali pangkat 2, enter. Nah, kita disuruh masukkan batas bawah integral nilai A-nya. Kita taruh di sini 1, enter. Nah, batas atasnya kita taruh di sini 3, enter. Nah, ini dia untuk gambarnya. Ini bisa kita putar. Nah, di sini tuh sudah ada judulnya seperti yang tadi saya jelaskan. Ada judul volume benda diputar terhadap sumbu X, dan ada pemberian nama pada sumbunya. Ini sumbu X, dan ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, perhatikan gambarnya itu dia diputar terhadap sumbu sumbu X. Ini kan sumbu X yang ini sumbu Y, ini sumbu Z.
Ini kan sumbu Y, dia diputar kayak gini terhadap sumbu Y. Lihat. Nah dia itu diputar terhadap sumbu Y. Sumbu X, kita coba yang diputar terhadap sumbu Y. Open. Nah, integral volume. Nah, sekarang kita coba terhadap sumbu Y. Kita masukkan nilainya. Atau kita masukkan pilihan 2 dulu. Nah, kan kita mencoba terhadap sumbu Y. Enter. Kemudian kita masukkan. Kita ambil Y pangkat 2 biar sama kayak X tadi. Kemudian nanti bisa kita bandingkan grafiknya. Y pangkat 2, enter. Kita masukkan batas bawahnya 1, batas atasnya 3, enter. Nah, ini gambar untuk sumbu Y. Itu bisa diputar juga karena kan perintahnya tadi sama, algoritmanya sama, sumbu Y dan sumbu X. Perhatikan ini untuk judulnya volume benda putar diputar terhadap sumbu Y, dan ini untuk Z. Untuk sumbu Z-nya di sini, ini untuk sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini kan lihat gambarnya itu dia diputar di sumbu Y, ini sumbu Y. Untuk gambar yang tadi itu ini. Nah, ini volume benda diputar terhadap sumbu X. Kan dia diputar terhadap sumbu X, tapi yang tadi itu dia diputar terhadap sumbu Y. Kayak gini. Itu diputar terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita coba apabila kita menginput yang salah, apakah dia akan keluar anunya. Nah, nih misalnya kita milih opsi, kan di sini masukkan pilihan 1 atau 2. Misalnya kita tuliskan 3, enter. Pilihan tidak valid, silahkan masukkan 1 atau 2. Ini tuh kayak ini. Nah, kan ini. Apabila pilihannya tidak valid, akan pilih 1 atau 2. Bila pilihan tidak valid, akan masukkan 1 atau 2. Dia akan keluar peringatan yang ini. Yaitu di struktur if else then. Jika dia salah, maka akan ada peringatan bahwa kita menginput nilai yang salah. Jika benar, maka akan seperti tadi itu. Masukkan 1, enter. Nah, baru kita masukkan nilai X-nya berapa, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, maka nanti akan keluar gambar seperti ini. Ini terhadap sumbu X. Oke, jadi sekian, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.